Salam, salam, salam. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Dalam acara kesayangan kita, Katekese tentang Gerejaku, bagian kedua. Wow, keren. Ad Maiorem Dei Gloriam. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita belajar lagi. Salam, salam, salam kepadamu. Salam, salam, Tuhan serta kita. Salam hangat dari kami bertiga, Aca, Jessica, dan saya sendiri, Pastor Terry. Kita akan lebih jauh mengenal, menyayangi, dan mencintai serta mempelajari makna gedung gereja kita, Santo Ignatius Manado. Dan kali ini kita akan mulai dari bagian atas. Nah, sobat-sobatku, coba kamu lihat pada bagian atas gereja ini, apa yang paling menyolok? Ada 3, Pastor. 3 apa? Namanya kayak bakpao. 3 bakpao. Bakpao. Sudah lapar ini. Oke, itu bukan bakpao anakku. Itu namanya kubah. Atau dalam bahasa Itali, cupola. Artinya bagian lengkung berbentuk bulat, lambang kesempurnaan, lambang perlindungan dari Allah kepada kita semua ciptaannya. Bangunan berbentuk kubah ini menjadi ciri khas gedung gereja Katolik sudah sejak abad ketiga dan seterusnya. Pastor, pasti ada maknanya ya, sehingga Tentulah. bentuknya itu ada 3. Ayo Pastor, terangkan kepada kami. Baik, bentuknya ada 3. Kalau kamu ingat kata 3, apa yang kamu pikir? Bayangkan? Tritunggal. Benar, Allah Iman. Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi 3 kubah ini melambangkan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang tadi Pastor bilang, Allah itu sempurna, kayak lingkaran, lambang kepenuhan, lambang keutuhan yang melindungi, menyayangi, mengayomi ciptaannya. Kemudian tempatnya pada bagian atas gereja karena memang Allah berada di ketinggian. Ya, masih ingat di puncak gunung. Orang Israel datang mencari Tuhan. Di sana Tuhan menaungi dan melindungi. Tuhanlah Allah yang maha tinggi. Orang Minahasa bilang, Opo wana natase. Tuhan Allah yang paling berada di atas, di ketinggian. Nah, karena itu kubah selalu ada di bagian puncak gereja. Dan kamu lihat baik-baik. Ada 1 yang besar, ada 2 yang kecil. Yang besar itu di mana tempatnya? Di bagian belakang gereja. Betul, di bagian belakang gereja. Coba kamu pikir, tutup mata sejenak dan kamu bayangkan. Di bawah kubah yang besar ini, di bawahnya persis ada apa? Altar. Altar, benar sekali. Ada altar di situ. Sekarang ada pertanyaan. Mengapa kubah yang besar ini, lambang Allah Bapa pencipta, pencinta kita, tempatnya tepat di atas altar, di bawahnya? Sebab disitulah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagus sekali. Karena altar adalah tempat paling suci di dalam gereja. Karena di situ roti dan anggur Tuhan rubah menjadi tubuh dan darahnya. Oh, begitu ya, Pastor. Begitu memang. Lalu, Pastor, bagaimana dengan lonceng? Oh iya, betul ya. Di bawah kubah 2 bagian depan untuk Allah Putra dan Allah Roh Kudus, salah satunya, dua-duanya sebenarnya punya lonceng. Sekarang kita mau berbicara tentang lonceng. Untuk apakah lonceng ceng-ceng-ceng? Pertama, untuk memanggil umat untuk datang beribadat, datang berekaristi, datang bertemu dengan Tuhan. Ya. Kedua, untuk mengingatkan umat Allah
akan saat-saat jam doa khusus yang mereka hendaknya tidak lupakan, yaitu doa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Biasanya jam berapa? Jam 6 pagi, Baik. jam 12 siang, dan jam 6 sore. Benar sekali, bagus, bagus. Dan ketiga, lonceng berguna sebagai ungkapan pujian umat manusia, segala ciptaan bagi Allah, pencipta, pencinta segala-galanya. Karena itu, lonceng ini juga berbunyi selalu meriah, penuh kemuliaan dan penuh keindahan. Misalnya ketika Paus terpilih, lonceng gereja di seluruh dunia, di seluruh kota Roma dibunyikan, tanda sukacita, tanda pujian. Oh ya Pastor, pernah saya mengikuti misa requiem atau misa arwah. Iya. Saya mendengar lonceng gereja dibunyikan atas cara lain. Teng, teng, teng. Satu demi satu. Betul sekali. Biasanya kan lebih ramai. Iya. Teng, 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 Iya. teng. Benar-benar cukup. Memang ketika ada anggota umat Allah yang meninggal, bukan hanya keluarganya yang berduka, bukan hanya tetangganya yang berduka, gereja, umat Allah yang lain juga ikut berdoa. Dan sebagai lambang duka itu, gereja seolah menangis, mendoakan dengan membunyikan loncengnya satu demi satu. Teng, teng, teng. Terutama waktu jenazah diantar masuk ke dalam gereja. Gereja berduka karena salah satu putra atau putrinya meninggal dunia. Bagus sekali, Pastor, artinya. Iya. Sekarang kami mau. Baru tahu kau. Oke, Pastor. Itu ada lambang apa di tengah-tengah dinding gereja bagian atas? Ya, kalau kita lihat baik-baik di tengah-tengah bagian depan gereja ada gambar Santo Ignatius terbentuk dari kaca patri. Indah sekali. Santo Ignatius ditempatkan di depan gereja karena gereja ini mempunyai pelindung, yaitu Santo Ignatius dari Loyola. Dia adalah pendiri Tarekat Serikat Yesus atau SY yang sangat terkenal di dunia pada abad ke-15. Lalu kamu perhatikan ketika kita masuk dalam gereja dan langsung kita angkat kepala ke atas, kita akan melihat tulisan IHS. Artinya in hoc signo. Di dalam tanda salib ini kamu akan menang. Kemudian mengelilingi IHS itu ada tulisan Ad Maiorem Dei Gloriam. Artinya untuk kemuliaan Allah yang lebih besar, lebih akbar, lebih agung. Mengapa? Karena ini adalah semboyan moto dari Santo Ignatius. Semua hidupku, semua pengetahuan, semua hartaku aku gunakan untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Itu artinya. Dan sekarang kita lihat lagi, mengelilingi Santo Ignatius ada kayak daun, ya, gambar daun. Coba kamu hitung, ada berapa? Ada 12. Nah, pertanyaannya ya, kamu lihat selalu angka-angka itu ada artinya. Kalau kamu dengar kata 12 sebagai anak Katolik, apa yang kamu ingat? 12 Rasul Yesus. Benar. 12 suku Israel. Wow. 12 pokok iman kepercayaan kita. 12 pokok iman kepercayaan kita, betul. Dan 12 bintang di atas kepala Bunda Maria. Bagus sekali. Nah, itu semua artinya apa? Maksudnya, seperti Ignatius, kita juga umat Katolik yang berlindung pada Ignatius dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul, menjadi pewarta seperti 12 rasul. Seperti 12 suku Israel. Dan mewartakan itu sampai ke ujung bumi. Nah, saat kita masuk dan berdiri di pintu gereja, kita memandang lurus ke depan, apakah yang paling menyolok? Altar, Salib besar, lampu tabernakel, Iya, ada lagi? mimbar. Mimbar. Nah, sekarang pastor terangkan satu persatu.
Altar. Tadi kamu sudah katakan bahwa altar adalah tempat di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan tempatnya persis di bawah kubah yang paling besar. Kamu lihat posisi altar. Posisi altar selalu harus sentral, menjadi pusat perhatian, karena semua umat harus bisa melihat apa yang terjadi di altar, terutama waktu konsekrasi. Ya, dan altar selalu lebih tinggi dari semua tempat yang lain, kemudian terdiri dari batu, terbuat dari batu atau dari kayu yang kokoh, yang kuat dan bagus. Kemudian mimbar. Mimbar adalah tempat Tuhan bersabda, tempat kita menerima, mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu di samping altar ada juga mimbar yang megah, yang gagah, yang tinggi, supaya ketika imam mewartakan atau lektor mewartakan, terlihat dan terdengar suaranya. Masih ada yang belum? Apa? Tabernakel. Nah, tabernakel di sampingnya selalu ada lampu kudus yang bernyala terus-menerus. Pastor mau tanya dulu, kamu tahu enggak arti tabernakel? Tabernakel artinya kemah. Ya, kemah atau bisa juga tenda. Mengapa? Karena dulu orang Israel waktu mengembara, mereka tinggal di tenda-tenda. Dan ada satu tenda khusus yang mereka pakai untuk menyimpan itu tabut perjanjian, di mana ada isi 10 perintah Allah, tongkat Musa, dan mana, roti dari surga yang jadi santapan mereka. Dan itu menjadi lambang Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, dalam gereja Katolik selalu ada tabernakel. Karena apa? Pada tabernakel itu disimpan tubuh Kristus yang sudah dikonsakrir dari roti menjadi tubuh Kristus yang belum selesai atau belum habis disambut oleh umat. Sisa hosti kudus itu disimpan pada tabernakel sebagai lambang Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Sementara lampu yang bernyala itu mengingatkan pada kita semua bahwa di dalam tabernakel terdapat Yesus Kristus dalam rupa sakramen Maha Kudus. Jelas? Jelas, Bagus Pastor. sekali. Nah, kamu lihat ada apa lagi yang menyolok di atas tabernakel yang besar? Ada apa di situ? Ada salib Tuhan Yesus. Sekarang pastor bertanya, mengapa di setiap gereja Katolik harus ada salib Tuhan Yesus yang lumayan besar agar mudah kelihatan? Saya tahu, Pastor. Iya. Pastor kan sudah terangkan. Dengan melihat patung Tuhan Yesus, Iya. kita teringat akan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Benar. Pengantara kita pada Allah, Iya. Dia juga yang memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, yang mengasihi kita tanpa batas, dan yang menyelamatkan kita dari dosa. Bagus sekali Aca. Senang mendengarnya. Ada lain lagi? Apa yang kita pelajari dari salib Tuhan? Dan bahwa Tuhan mengampuni dosa dan salah kita, Tuhan membuka pintu Firdaus bagi kita seperti kepada penyaman yang bertobat. Maka setiap kali kita masuk gereja, kita diajak untuk mengampuni. Kita diajak untuk minta ampun. Dan kita jangan lupa bahwa kita juga harus masuk ke Firdaus. Jadi hidup kita harus pantas supaya pantas juga nanti masuk ke Firdaus. Selain itu, apakah masih ada hal lain yang kamu lihat? Ada pastor. Apa? Air kudus di depan gereja. Air kudus di depan gereja. Untuk apa itu? Cuci tangan sesudah makan pisang goreng? Iya, Aca? Tidak. Oke, untuk apa? Air itu sudah diberkati iman Oh, yang kita ambil untuk membuat tanda salib, untuk menguduskan, menyucikan diri kita karena mau bertemu dengan Tuhan. ya, kayak membersihkan diri ya sebelum bertemu dengan Tuhan. Sekaligus supaya tubuh kita juga diampuni, dibersihkan dari segala dosa, kesalahan-kesalahan yang kita buat. Acak, masih ada makna lain? Ada, Pastor. Yaitu Untuk mengenang bahwa kita telah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah. benar sekali.
Melalui air baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka dengan masuk gereja kita sadar lagi kita ini children of God, anak Allah. Kita harus hidup sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Apakah rasanya cukup dulu untuk pelajaran kita saat ini? Ya, Pastor. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Terima kasih kepada gereja Iya. yang telah memelihara semua hal ini dengan penuh makna. sehingga kita bisa tahu, kita bisa pahami, dan juga bisa tinggal dalam hati dan budi kita. Saya pikir kamu juga seperti Ignatius bertugas sampai ke ujung bumi, mewartakan kabar gembira, 12 pokok iman, tapi juga mewartakan makna-makna yang ada mulai dari bakpaunya di atas sampai pada tabernakel, sampai pada air kudus, kepada siapa saja, kepada umat kita. Sebab bisa saja ada yang belum tahu. Jadi tugas kamu seperti Carlo Acutis mewartakan tentang Ekaristi, kamu juga bisa mewartakan tentang makna gereja kita kepada orang-orang yang belum tahu. Bersediakah kamu? Bersedia, Pastor. Ya, yes. Sikap. Oke, adik-adik dan teman-teman sekalian di rumah, kami akan akhiri perjumpaan kita kali ini. Dan mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan untuk Jessica dan Aca, tapi juga buat teman-teman, saudara-saudari yang ada di rumah. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas setiap anak-anak Tuhan dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam. Dadah. Dadah, sampai jumpa.